Kenapa Bung Karno selalu pakai jas yang itu-itu saja? Jas tutup tanpa dasi? Lusuh? Tapi kok angker ya? Apa cuman gaya? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Langit Jakarta mendung, seperti sedang menahan tangis yang tak jadi turun. Di Istana Merdeka, Bung Karno berdiri menghadap jendela. Jas tutup kelabu tergantung rapi di pundaknya, tubuhnya tegak, tapi napasnya terasa pendek. Di balik kaca, rakyat berkumpul. Tapi sorak mereka hari ini terasa hambar. Ini bukan soal gaya, gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini, perisai. Jas itu bukan sekadar kain. Di dalamnya ada sejarah yang tak pernah ia ceritakan. Bahkan ke Hatta, sahabat seperjuangan. Dulu, ke 1946 saat Belanda kembali menyerang. Bung Karno diseret keluar dari rumah pengasingan. Diburu, disergap, dan nyaris ditembak. Tapi seorang pemuda tak dikenal melempar tubuhnya ke tanah dan melindunginya dengan badannya sendiri. Dor, pemuda itu mati di pelukannya. Di tangannya ada jas tutup milik ayahnya. Jas terakhir pemberian keluarga. Pakailah Bung, biar kami masih punya harga diri. Jas ini saksi kami berjuang. Sejak hari itu, Bung Karno tak pernah melepasnya. Jas itu selalu dipakai di setiap pidato, perundingan, bahkan saat bertemu Kennedy dan Khrushchev. Bukan karena bangga, tapi karena rasa bersalah, karena dia masih hidup, dan pemuda itu tidak. Tahun-tahun berlalu, politik Indonesia makin keruh, para jenderal saling sikut, rakyat terpecah, dan Bung Karno sendiri sudah mulai lelah, tubuhnya ringkih, suara mulai parau, tapi jas itu masih selalu di tubuhnya, seperti jubah pelindung, atau mungkin penjara yang ia pilih sendiri. Sampai suatu malam, ajudan barunya, Togar, seorang perwira muda idealis, bertanya sambil iseng, "Pak, kenapa Bapak nggak pernah ganti jas? Banyak desainer luar negeri minta ngasih jas model terbaru loh." Bung Karno tak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu duduk pelan, napasnya berat. "Kamu tahu, Togar?" katanya pelan. "Jas ini menyimpan darah orang yang pernah melindungi aku. Aku simpan itu. Di sini." Tangannya menepuk dada kiri. Togar sempat tertawa kecil, mengira Bung Karno sedang puitis seperti biasa. Tapi malam itu, ia lihat sendiri. Di bagian dalam jas itu, ada sobekan kecil. Sudah dijahit berkali-kali, tapi ada noda tua yang tak pernah hilang. Noda darah. Tahun ke-1967, Bung Karno resmi dilengsarkan, dikhianati, diasingkan, dirampas kekuasaan yang ia perjuangkan sejak muda. Tapi lebih dari semua itu, jasnya juga dirampas. Beberapa petugas tentara yang datang menggeledah rumahnya mengambil jas itu tanpa ampun. Bung Karno berteriak, hampir menubruk mereka. "Jangan! Jangan bawa jas itu! Itu bukan milik negara! Itu milik bangsa!" Tapi mereka tak peduli. Jas itu dicabut dari tangannya, seperti melepaskan nyawa terakhir dari tubuhnya. Setelah hari itu, Bung Karno tak pernah lagi bicara panjang. Tak ada lagi pidato, tak ada lagi gelora. Hanya lelaki tua, dengan mata sendu, menatap kosong ke dinding rumah pengasingan. Jas itu hilang beberapa tahun setelah kematiannya. Jas itu muncul kembali di ruang bawah tanah arsip rahasia, terkunci dalam lemari besi. Tak ada yang berani menyentuhnya. Kabarnya, setiap orang yang mencoba membakarnya selalu gagal. Api tak mau menyala. Entah benar, entah cuma rumor. Togar, yang kini sudah jadi jenderal tua, diam-diam datang. Ia berdiri di depan lemari itu, mengingat malam-malam Bung Karno berbicara sendiri, menyebut nama-nama orang yang sudah tiada, dengan nada minta maaf. "Bangsa ini mungkin sudah lupa, Bung," bisiknya pelan. "Tapi saya ingat, jas itu bukan sekadar gaya. Itu nisan hidupmu." Ia tak berani membuka lemari itu. Ia hanya menyentuh kaca dinginnya dan berkata lirih, "Kau bukan mati karena usia, Bung, tapi karena kehilangan satu-satunya perisai yang kau punya." Dan begitulah, jas kelabu itu tak pernah tampil lagi di layar TV. Tak pernah ditulis dalam buku sejarah sekolah. Tapi bagi mereka yang tahu, itu bukan jas biasa. Itu adalah cerita yang tak pernah ditulis dengan tinta, tapi dengan darah, luka, dan cinta diam-diam untuk negeri yang sering lupa cara mencintai balik. Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.